Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kompak ya? Kompak bro. Ini acara pengajian. Enggak. Bukan. Guys, kita bakalan chit chat chill di sini. Chit chat chill. Itu kan nama konten gue. Iya. Pokoknya di sini kita mau ngebahas tentang PSBB. PSBB. PSBB itu sebenarnya apa sih? Dan apa manfaatnya buat kita sebagai rakyat biasa yang ada slogan di rumah aja? Optimal gak sih? Dan kali ini gue bawa dua orang sahabat gue, Mas David sama Bang Nofreza. Yo, what's going on? Nah, ini musisi, yang ini aktivis. Ais. Dua-duanya saling Buru. Jadi gimana menurut Bang Nofreza? Menurut gua cukup efektif dari segi traffic. Jakarta dari Lengang, ya kan? Jarak gua ke kantor. By the way, gua masih kantor nih, tapi seminggu sekali. Setiap hari Senin gua tetap kantor. Dan itu efektif banget. Biasanya gua 50 sampai 60 menit ke kantor, sekarang 30 sampai 35 menit. Cepet banget, men. Lancar ya? Lancar. Nah, jadi positifnya tuh di situ sih sebenarnya. Buat gua pribadi ya. Ya. Menurut Mas David gimana? Dari segi traffic emang kurang kemacetan. Atau apa ya? Kemacetan akan lebih mudah teratasi dengan PSBB. Itu poin satu. Selama ini Jakarta susah soal kemacetan ditanggulangi, pas Iya. langsung wabah datang langsung dibedakan. Sebuah mantap ya. Kita udah coba apa aja di Jakarta? 3-in-1 udah, ganjil genap udah, Hah? Genap, 3-in-1. Bangun transportasi umum kayak MRT segala macam udah. Tetap aja begitu ya kan? Paling cakep memang PSBB top. Ingat, kemacetan akan lebih mudah diatasi dengan PSBB. Hidup PSBB. Dukung saya di pemilihan berikutnya. Oke? Jangan lupa Enggak, tapi benar gak? colok mukanya. Sebenarnya ya Colok bukannya. Cakep banget. Anjay. gokil. Bangsat. Malah promosi. Oh, ternyata Mas David udah ada rencana mau incer ini, Bang. Incer baku ya. Enggak, tapi bener, gimana menurut lu di PSBB? Masing-masing orang punya sudut pandang masing-masing. Jadi kayak buat kita kalangan orang-orang yang bisa kerja di rumah, WFH gini kan, work from home, kita nggak begitu kena dampak tentang PSBB. Tapi buat orang yang kerja di lapangan kayak ojek online, taksi online, dan lain-lain yang di lapangan sangat berpengaruh besar untuk mata pencaharian ya, terutama untuk ya pendapatan dia sehari-hari kan di jalanan. Itu Buruh yang pabrik juga kan. banyak yang karyawan-karyawan yang dirumahkan sampai di PHK gara-gara ya musim seperti ini, wabah kayak gini. Cuman kan pemerintah kita juga punya kebijakan kan untuk ini ya. Jadi menurut Mas David, kebijakan pemerintah sekarang gimana nih? PSBB ya sebenarnya bagus untuk memutus penularan virus corona, tapi ya harus dipikirin juga masalah ekonomi masyarakatnya, karena nggak semua orang, terutama saya nih, buruh gitu, bekerja ya, kadang libur, kadang masuk kerja juga walaupun udah PSBB. Nah, selama di luar rumah itu juga rentan kena virus. Kalaupun di rumah ya nggak ada pemasukan, karena banyak juga pekerja-pekerja yang dirumahkan tapi nggak dibayar gajinya. Nah, itu yang kurang dipikirin. Kalau PSBB ya bagus buat membatasin gerak masyarakat. Ya pas juga di RT sini juga semua gang di portal. Ini aja orang susah masuk dulu. Harus gua jemput juga. Kayak masuk komplek ABRI. Tapi sebenarnya PSBB akan diperpanjang gak sih? Itu dia, apa ya, buat kita kayak tanda tanya besar gitu loh. PSBB diperpanjang,
nasib kita bulan depan gimana? Iya. Gajian separoh, Iya. mana beras mau habis lagi kan? Ya lu barang curhat dulu. Nggak curhat juga. Udah dirumahin dari Februari. Dari Februari. Perasaan corona belum ada. Udah deh. Nggak ada deh di Wuhan. Iya Wuhan ada. Iya benar. Cuma ya plus minus kita ada sih. Plus minusnya kita di rumah tuh lebih Lebih putih. Bener dong. Lu nggak keluar rumah. Bener nggak? Lebih putih, lebih bersih, ya kan? Glowing gitu ya kan? glowing. Lebih mawas diri lah. Jaga kesehatan, jaga diri, Jaga perabotan. jaga duit. Ya, nggak keluar banyak duit juga sih. Keluar rumah udah pasti keluar uang, beli bensin, parkir, dan lain-lain. Nggak keluar rumah pun sebenarnya makan lanjut masih makan, Iya. listrik, token pasti bayar, internet, wifi, dan pulsa pasti beli. Soal PSBB kemungkinan besar diperpanjang karena kasusnya kan udah 6 ribuan Seluruh Indonesia kan? dari data yang selama ini nggak dibuka, yang akhirnya dibuka juga sama pemerintah. Tapi nggak tahu nih pemerintah nyadar nggak nih masyarakatnya jadi entrepreneur gitu. Iya. Jadi seorang wirausahawan karena PSBB ini jualan yang Iya. tadinya kerja, ya kan? Mulai dari jual panci, jual kalung, Itu mah gembel bro. jual jam, jual motor. Ntar lama-lama nggak bisa lagi dijual, Iya, bener. karena udah habis. Oh, gua paham. Enggak. Tapi positifnya ada bro. Di semua orang jual masker. Nah. Ini positifnya ya. Tadi versi Wah. negatif. Gua paham nih. Jadi yang dijual ini banda-bandanya buat kita beli sembako. Iya. Beras. Kita jualin banda-banda, lama-lama banda kita habis. Susah juga men. Enggak, tapi menarik bro. Banyak, memang benar sih banyak ini Iya, entrepreneur iya. jual masker dari harga 20.000 jadi 400.000. Vitamin. Semua jadi lahan, Semua jadi lahan. bisa jadi sumber pendapatan mereka dibanding ngapain. Bener, Nggak ada bener. kegiatan yang berfaedah kan. Habis ketemu ajan rebahan lagi. Iya, bener banget tuh. Ya sama kayak kita gini, kita ngobrol, diliput ya kan. Mm-mm. Padahal nggak ada faedahnya juga. Tapi tetap jaga jarak ya. Ini kita jaga jarak. Mungkin di kamera terlihat dekat, padahal nggak sebenarnya jauh-jauh. Semeter nih. nih. Semeter. Tadi imamnya Mas David, kita semeter. Semeter. Kita Iya. di luar. Dua hasta. Ya, kenapa kita jadi batuk-batuk dibahas PSBB ya? Kadang kita bersemangat kalau bahas tema atau topik yang menurut kita penting untuk dibahas. Tapi kita bahas ini pun kadang nggak sampai di kuping orang yang harusnya mendengar hal ini gitu loh. Dari rakyat-rakyat kecil kayak saya, terutama kan orang menengah ke bawah. Kalau mungkin abang ini sama mas ini yang udah mapan, Soalnya dari paling bawah mah. sudra. Kaum Sudra. Jadi ya gimana baiknya aja untuk mencari kegiatan yang bermanfaat. Kan banyak juga selain di rumah aja pasti ada olahraga juga kan, jaga kesehatan dan lain-lain. Betul. Nah, makanya Belajar pemerintah masak. tuh penting lah mikirin ekonomi juga. Jangan cuma nyuruh di rumah aja. Karena mendekati puasa nih kan pasti kebutuhan sembako naik harganya kan. Oh iya. Iya. Itu penting sih. Ditambah lagi sekarang 5 hari lagi nih mau puasa nih. Nah itu dipikirin nggak social distancingnya? Biasanya kan orang ngabuburit, Hmm. ziarah kubur sebelum puasa. Hmm. Nah gimana caranya siasatinnya? Ada nggak pemerintah ini minta pendapat ulama, terus minta pendapat dan koordinasi ke pimpinan organisasi Islam, karena mereka yang punya masa. Dengan gitu mereka bisa sosialisasiin ke jemaahnya masing-masing gitu, dikasih edukasi jemaahnya, itu penting. Selain itu
disosialisasikan lagi ke tingkat RT RW, tokoh masyarakat. Jadi ntar setiap kampung bikin taktiknya masing-masing. Jadi orang tetap bisa ziarah, bisa tetap nyari takjil, tapi nggak berkerumun. Benar juga tuh. Karena ini jadi budaya ya. Iya. Di negara kita nih. Tradisinya Tradisi. mau puasa, apalagi nanti mendekati Lebaran, ada malam Lailatul Qadar, banyak peringatan-peringatan besar dalam bulan puasa gini kan. Terus gimana buat orang-orang yang ngekos, kontrak, nggak punya dapur, supaya bisa sahur? Itu dipikirin nggak? Orang puasa nggak sahur, lapar bos, lapar banget, ngaco. Tapi ya yang kontrak sama yang kos yang nggak punya dapur itu urusan yang punya kontrakan sih sebenarnya, sama yang punya kos-kosan. Mas David agak melebar nih kayaknya nih. Pemerintah sebenarnya nggak ngurusin kontrakan sama kos-kosan juga, cuman mungkin subsidinya yang lebih tepat, lebih orang yang membutuhkan. Kadang ada yang bisa bedakan fakir sama miskin tuh beda tuh. Ada yang miskin nggak fakir, tapi fakir udah pasti miskin. Pasti. Jadi menurut Bang Ores gimana? Ya benar, gue setuju tuh. Fakir itu di bawah miskin ya. Jadi kalau udah fakir pasti miskin. Orang miskin belum tentu fakir. Bang Ores cuma ngopi kata-kata saya nih barusan. Jadi sebenarnya nggak ada faedahnya juga. Cuma maksudnya subsidi yang sekarang kita terima nih, saya juga belum terima sih. Sebagai rakyat kecil saya belum terima Berarti subsidi. lo bersyukur, lo belum tergolong orang miskin ataupun orang fakir. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Cuman yang gue ngerikan ini adalah orang-orang yang miskin tapi nggak kebagian sembako atau nggak kebagian bantuan. Ini akan memicu tingkat kriminalitas makin Benar. tinggi. Apalagi beberapa hari yang lalu kan banyak LP dibebasin tuh. Padahal ada yang udah mau insaf, belum insaf nih ya, mau dibebasin. Lagi gokil-gokil nih. Kayak gokil. Antara bingung, panik sama kayak gini kan. Iya. Apa Dia ini? di dalam dapat makan. Iya. Begitu dibebasin dia nggak ada duit buat beli makan. Akhirnya apa? Nyolong motor, jambret HP, hipnotis orang, segala macem ya, segala macem. Ini sih yang dikhawatirkan dan mungkin cuma pemerintah yang tahu ya. Iya. Apa dampak ini, kenapa bisa ambil keputusan untuk membebaskan para narapidana ya. Karena ilmu sosial politik ini memang agak rumit ya. Benar. Ya gue sebagai musisi sih nggak mau terlalu banyak berkomentar tentang pelepasan narapidana tersebut, tapi ya gue cuma bisa berdoa semoga kota kita semakin aman lah ya. Benar. Itu aja sih. Jadi ya mungkin kebijakan pemerintah ya. Di dalam sel itu ada lebih dari 30 orang, satu sel, satu lapas. Satu sel, satu ruangan. Jadi kalau dia dilepas nih di alam bebas kayak gini, dia bisa berpencar dengan orang-orang yang nggak satu sel. Jadi ya lebih bisa berbaur sama orang lain. Benar banget. Sosialisasi lah. Kok agak nggak jelas ya? Makin kacau ya. Makin kacau ya. Makanya, sebenarnya agak kurang berfaedah juga gitu. Ya, ini berbagi cerita aja sebenarnya. Kalau menurut Mas David gimana nih tentang yang dibebasin narapidana ini? Ya itu yang tadi kayak Bang Ores bilang, yang harusnya dia tadi di dalam dapat makan, keluar dia malah nyari makan, dia nggak punya pekerjaan. Nah gimana caranya? Ya pasti nyolong, hipnotis orang, yang jambret. Lagian kalau misalkan dia di dalam, kan dia juga nggak terpapar virus. Nah ketika dia dikeluarin ketemu orang yang kena virus, makin nyebar. Tapi gokil juga ya, maksud mereka dilepasin, nyari kerja pasti udah susah dong. Iya. Karena ngurus SKCK kan udah nggak bisa tuh. Buka usaha butuh modal. Terus ini mau ngapain si narapidana nih kalau bukan bikin kejahatan lagi? Jadi ustadz nggak mungkin bro, mendadak jadi ustadz nggak mungkin juga. Bener gak sih? Aku barusan kepikiran loh. Ajaib, memang cara berpikirnya ajaib. Tanda tanya besar sih. Bener nggak? Tanda tanya besar.
buka usaha modal berat. Ya lu baru keluar dari penjara mana ada duit sih, kecuali keluar dari penjara nih karena lu udah tobat, gua kasih modal 10 juta. Nah, kalau dia masih bikin tindak kriminal, ini berarti orangnya yang bodoh kan, narapidananya. Tapi dia kan nggak dapat modal. Mau kerja susah, mau jadi ojek online juga minta SKCK kan. Jadi mereka harus ngapain nih bro? Selain bikin kejahatan deh. Coba, pernah gue harusnya kepikiran deh, ngapain deh tuh narapidana ya? Iya, saya ngerti itu. Gue juga bingung. Kenapa dibebasin? Kenapa Mali? Nah sebenarnya dibebasin itu mungkin harusnya mereka ditampung di rehabilitasi yang menyalurkan kayak ada kartu prakerja itu loh men, maksudnya itu tuh, iya. Mungkin prakerja itu di Kartu prakerja itu kan harusnya dengan orang yang punya gadget ya, ada device-nya, bisa daftar, ada internet. Nah ini mereka nggak punya Mereka gadget. nggak punya, mereka masuk penjara pasti HP disita bro. Nggak mungkin narapidana main Facebook tuh harus kucing-kucingan. Yang gue tahu ya, HP pasti disita. Nah sekarang dia daftar prakerja, dia udah dapet skill segala macem, katakanlah dia bisa jadi pilot pesawat. Tapi bikin SKCK gimana? Narapidana, coba. Kalau lo belum tobat, orang juga yang punya perusahaan juga ngeliatnya, wah ngeri. Tatonya tinta hijau semua nih, SDP sih. Aduh enggak. Mau naga, mau macan, tintanya pasti hijau. Wah, dengan penjara nih bang. Bener gak sih? Masa tiba-tiba jadi petani bro, lucu. Jadi apa ya? Bingung kan? Terus mereka dibebasin itu mau jadi apa ya? Mau jadi apa? Mafia. Iya pasti lah, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi mafia, entah itu bandar narkoba, entah itu jambret, entah itu Tapi motor. mafia di Italia itu kelas men. Tapi Ya, kalau kelas. mafia di sini gimana? Ya beda lah, beda-beda kasta ya pasti ya. Tapi ya kita menunggu kebijakan dari pemerintah kita juga dengan langkah yang udah diambil dengan membebaskan puluhan ribu napi yang udah bebas itu. Mereka di alam terbuka seperti ini ngapain? Baik. Dan apakah ada program langsung dari pemerintah yang nantinya napi-napi ini RT RW ngumpulin apa bikin paguyuban, karang taruna dan lain-lain, kita nggak tahu juga kan. Tapi kok dibikin paguyuban juga ngeri Bim. Isinya bandit semua, bro. Mereka nggak merencanakan kebaikan, gue yakin itu bro. Pasti mereka merencanakan sesuatu tingkat kriminal yang lebih tinggi. Iya itu dia yang gue bilang. Yang gue bilang ini ada orang yang mau insaf sama orang yang belum insaf atau udah insaf gitu loh, campur. Jadinya ya. Mas David, menurut Mas David gimana? Salah. Salah dari awal. Oh. Salah set tuh deh. Ya ngapain napi dibebasin? Posisinya sekarang lagi corona, terus lapangan pekerjaan nggak ada, dia mau ngelamar kerja nggak punya keterampilan, mau ngelamar kerja juga siapa yang open recruitment? Siapa? Resident Evil, Umbrella Foundation? Kan enggak. Nah itu yang nggak dipikirin. Contoh nih ya gini, misalkan satu keluarga, satu kakak nih, terdiri dari 4 jiwa, suami istri, 2 anak. Anaknya yang satu nih masuk penjara nih, yang tadinya cuma ngurusin 3 perut, ketika anaknya keluar jadi ngurusin 4 perut. Kalau misalkan si kepala keluarga ini kerjaannya tetap, kalau pekerja informal tergantung upah harian, repot. Iya sih. Berarti ini ngambang gitu. Mereka ngapain? Mungkin ada yang bisa jawab, tulis ya. Oh ya, buat kalian yang bisa memecahkan dengan lika-liku kehidupan, ya saya ada mesin air ini. Polemik kehidupan di bermasyarakat seperti ini nih yang sekarang kita alamin. Kalian punya ide, solusi, saran, kritik yang membangun pastinya tulisin di bawah ini komentar kalian. Yang bisa mendapatkan ide cemerlang akan saya doakan, insya Allah kaya raya. Giveaway dong, giveaway. Oh dong. iya. Pulsa gitu. Iya ya, Bang Ores Jangan gua. dong. Bang Ores nih lagi mau bikin project bentar lagi. Kalau di project Goal kita kasih giveaway, ya Bang ya, Iya. perangkat alat sholat. Ah, kok berat banget. Iya. Jangan Tapi harus, iya harus gini dong.
kasih juga komentar-komentar kalian yang ajib. Yang ajib. Amin. Oke? Oke. Ada yang mau ditambahin lagi bang? Nah, itu aja deh. Bang David? Buat penutup aja nih, buat penutup nih. Ruwet. Buat penutup nih kita sebelum mengakhiri. Sebenarnya sih mendekati bulan puasa gini nih, kata orang dulu kayak wabah penyakit gini sih nggak akan sampai nyentuh bulan puasa sih katanya. Jadi karena di musim panas nih penyakit udah mulai hilang. Kita berdoa aja insya Allah ke depannya biarkan penyakit yang ada sekarang ini dan dijauhkan, kita dilindungi dan dijaga dari musibah dan penyakit. Amin. Sampai sini dulu guys video kita selanjutnya. Tunggu lagi kalau ada lagi ide-ide, kasih juga di kolom komentar. Kita bikinin video yang bakalan kita bikinin. Bahasa lo gak jelas. Sampai di sini dulu video kita selanjutnya. Bikin belum, gua udah sampai sini aja. Video kita kali ini. Gitu Oke dong. guys. Makin gak berfaedah nih, kita udahin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.